Akhirnya datang. Ini salah satu device gaming paling dinanti di tahun 2026 ini. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi tahun 2025 lalu, Lenovo akhirnya ngebawa resmi juga salah satu tablet gaming terbaiknya, Lenovo Legion Y700 yang generasi ketiga. Nah, harusnya tahun ini Lenovo bisa juga nih ngebawa generasi penerusnya, Lenovo Legion Y700 yang Gen 4 ini menggunakan Snapdragon 8 Elite dan juga Legion G9. Ini salah satu device gaming yang paling dinanti di tahun 2026 ini. Yuk, langsung aja kita unbox dulu. Oke, jadi ini dia produknya, Lenovo Legion G9. Untuk boxnya seperti ini guys ya. Di bagian tengahnya terdapat gambar unit produknya. Dan buat yang belum tahu, Legion ini adalah brand gamingnya Lenovo. Untuk di bagian belakangnya di sini ada gambar fitur-fiturnya ya. Cuman untuk bahasanya sendiri ini bahasa China, udah saya coba terjemahkan. Jadi ini support dengan cloud gaming, bisa dipakai langsung juga ya, game yang support controller. Koneksinya pakai USB Type-C, untuk analognya ini udah Hall effect. Triggernya ini bisa linear trigger atau rapid trigger, dan ini juga powered by Gamser. Dan yuk langsung aja kita unbox. Nah, jadi di dalamnya langsung disambut sama unit produknya ya. Yang untuk boxnya udah nggak ada apa-apa lagi, jadi langsung kita coba lihat untuk produknya ya. Jadi ini dia. Yang untuk di bagian tengahnya ini ada kompartemen ya. Di sini tertulis Legion. Untuk isinya sendiri ini dapat apa nih? Enteng ya. Oh, jadi pertama di sini ini apa ya? Oh, ini kayak analog gitu guys. Jadi untuk analognya kita bisa ganti ya. Terus di sini ada ini buku panduan singkat dan juga kartu garansi. Dan ya, ini dia untuk unit produknya. Buat kalian yang tanya kok nggak ada layarnya, karena kita wajib pasangin ini dengan tablet gamingnya Legion juga ya, Y700 yang generasi keempat. Ini yang menggunakan chipset Snapdragon 8 Elite ya. Nih, Legion juga nih. Jadi kita harus pasangin tablet ini ke Lenovo G9 ini. Nanti kita pasang. Sekarang kita coba lihat dulu untuk produknya ya. Jadi di sini untuk analognya ini dilindungin sama busa biar ya nggak ngedrift pas pengiriman atau pas di dalam boxnya. Terus untuk materialnya sendiri ini ringan, tapi bagian depannya ini materialnya metal ya. Berasa dingin dan solid. Yang untuk di bagian tengahnya ini kita bakal pasangin tablet. Ini bisa dilepas guys ya. Ya, jadi ini juga berfungsi sebagai case. Ini bisa dilepas juga nih ya, tulisan Legion. Jadi misalnya tabletnya kita pasang nih, kita bisa pakein ini ya, ada tulisan Legion. Atau kita bisa copot kayak gini. Kalau misalnya mau dipasang cooler kan bisa langsung nempel ke tabletnya. Sedangkan kalau pakai ini, dia ada tulisan Legionnya tapi nggak bisa dipasang cooler guys, karena ya ada Legionnya, jadi sesuai dengan preferensi aja. Tapi kalau saya lebih suka dipakein ini ya, karena pengalaman saya ngegame pakai Legion generasi keempat ini Y700 ini sih aman, nggak ada kayak panas gitu ya. Dan yuk langsung aja kita coba pasang ya. Jadi ini kita pasang dulu untuk unit tabletnya. Oke, ini udah terpasang ya, jadi kayak casing gitu guys. Dan kita coba pasangin ke controllernya ini ya. Wow, jadi di bagian belakangnya ini tuh ada USB-C ya. Jadi ini koneksinya pakai USB-C. Kita langsung coba pasang. Dan ini udah terpasang. Oh, udah. Oke. Dan udah terpasang ya. Cakep juga nih.
Jadi berasa konsol ya, nggak kayak tablet yang dipasangin controller. Terus di sini kita bisa kunci ya, ini ada tombol locknya nih, kita bisa kunci biar nggak lepas tabletnya. Dan ya, seperti ini untuk tampilannya. Nah, untuk looknya sendiri ini berasa seperti handheld konsol gaming ya. Ada lampu RGB-nya juga. Jadi ini benar-benar mengubah sebuah tablet jadi handheld gaming. Nah, di sini untuk kamera depannya masih bisa dipakai ya, karena ini tuh kayak ada akrilik bening gitu guys. Terus untuk lubang speakernya nggak di samping lagi, jadi suaranya ini bisa langsung menghadap ke depan dan tetap bagus ya untuk kualitas suaranya. Nah, lanjut untuk di bagian bawahnya, di sini ada 3,5 mm audio jack dan ada USB-C. Jadi kita bisa tetap charging tablet ini tanpa perlu dilepas ya untuk tabletnya. Kalau di bagian atas, di sini ada solder button dan juga trigger button. Ada tombol volume dan power, jadi semua tombol-tombolnya ini masih bisa diakses ya. Untuk gripnya ini juga nyaman guys, karena ini berasa pakai konsol ya. Apalagi di bagian belakang ini ada teksturnya, ini soft dan gak bikin licin di tangan. Nah, untuk di bagian belakangnya di sini ada 4 tombol yang bisa di custom ya, terus masih bisa akses kamera belakang juga. Nah, di sini ada tombol nih untuk jadiin rapid trigger atau linear trigger. Oke, yuk langsung aja kita coba guys ya. Jadi untuk tampilan awalnya seperti ini, tampilan yang seperti tablet Android pada umumnya. Kita bisa kontrol pakai touchscreen-nya atau bisa langsung pakai tombol-tombol yang ada di G9 ini guys. Kalau pengen tampilan seperti konsol, kita bisa pakai aplikasi bawaan G9, ini namanya Ultra Control. Nah, di sini kita langsung disambut sama launcher game atau aplikasi yang emang support nih sama G9 ini. Yang di bawahnya kita juga dapat rekomendasi game yang sedang populer ya. Jadi kalau berminat langsung diinstal aja dan bisa dimainin. Nah, lewat aplikasi ini juga kita bisa masuk ke setting ya untuk update firmware dari G9 ini. Tapi ini udah versi paling baru guys ya. Dan di sini kita juga bisa masuk ke device, dan ini untuk device kita ya. Nah, di sini kita bisa testing nih untuk tombol-tombolnya. Nih, kalian bisa lihat ya. Untuk triggernya ini linear trigger. Dan kalau exit, pencet tombol Y ini. Terus kita bisa masuk ke sini juga ya. Nah, ini untuk setting tombol makro yang ada di belakang ya. Kita bisa mapping nih untuk tombol-tombolnya. Terus ini untuk atur dead zone dari joysticknya. Kita bisa atur vibration juga. Jadi G9 ini sudah ada motornya guys ya. Jadi bisa getar-getar kalau misalnya untuk game-game yang support. Terus kita bisa set untuk triggernya, bahkan lightingnya juga ya. Nah, ini lighting yang ada di bagian depan ini. Nah, ini kita coba ganti ke solid. Nah, jadi warnanya kita bisa ubah juga ke bright atau rainbow. Atau bisa kita matiin juga biar lebih hemat dayanya. Tapi biar lebih keren kita set ke rainbow aja. Dan di sini untuk fungsinya sendiri kita bisa juga nih untuk handle test, upgrade untuk firmware juga bisa dari sini, dan bisa restore default juga. Nah, ini langsung saya tes untuk game yang support gamepad ya. Untuk main Genshin Impact ini aman banget, nyaman, apalagi pakai tablet ini ya yang menggunakan Snapdragon 8 Elite. Jadi nggak ada game Android yang nggak bisa dimainkan rata kanan di tablet ini. Untuk layarnya juga ini mantep banget, 165 Hz dengan ukuran 8,8 inch. Jadi nggak terlalu besar ya, masih ringan juga untuk bobotnya. Nah, kalau untuk emulator retro kayak Mario ini aman aja. Cuman emang kalau di game fighting yang sensitif sama arah, ini D-pad-nya agak kurang presisi ya. Jadi kombinasi arah untuk keluarin jurus itu kadang nggak bisa.
Tapi overall pakai gamepad ini makin nyaman main game emulator ya di tablet ini. Dan dengan spek yang mantap, ini berasa kayak gaming center. Semua game bisa. Bahkan main game Steam juga bisa ya, walaupun ya ini remote guys. Jadi kita bisa menikmati game Steam di tablet. Kita berasa punya handheld gaming PC, padahal ini pakai tablet Android aja. Nah, untuk kesimpulannya, saya harap Lenovo Indonesia segera bisa nih masukin resmi tablet terbaiknya Lenovo Legion Y700 Gen 4 yang pakai Snapdragon 8 Elite dan juga aksesorisnya ya Lenovo G9. Karena kalau kita punya kedua perangkat ini, kita berasa punya dua perangkat gaming sekaligus. Tablet gaming dan juga konsol gaming. Kalian bisa lihat sendiri guys ya. Ini tuh berasa menyatu. Beda nih kalau misalnya tablet ini dipasangin dengan gamepad lainnya, berasa kepisah. Dan ini kita berasa punya konsol gaming. Yang kalau untuk harganya sendiri saat ini emang belum rilis resmi di Indonesia, tapi sudah tersedia di Shopee guys ya. Yang untuk harganya sendiri, untuk Lenovo Legion G9 ini harganya di sekitar 2 jutaan. Dan kalau untuk tabletnya sendiri ini harganya di 9 jutaan. Kalian bisa cek link belinya ada di tag produk YouTube Shopping di bawah. Oke, sekian dari saya Ade. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.